wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sholat id Kompleks Setra Duta yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai khutbah sholat id ini dengan menyampaikan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah yang Maha Kasih. Dengan anugerah Allah SWT, Dia telah menghantarkan kita pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Pada Idul Fitri 1436 Hijri. Marilah kita tengok sejenak di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita pagi ini, mari kita kenang orang-orang di sekitar kita pada Idul Fitri yang lalu. Sebagian di antara mereka mungkin tidak lagi bersama kita. Mereka tidak lagi berbahagia bersama kita untuk mengakhiri bulan Ramadan. Mereka juga tidak berangkat ke tanah lapang ini untuk melaksanakan sholat id. Mereka juga tidak berjabat tangannya untuk saling memaafkan. Mereka telah dipanggil insya Allah untuk berlabuh di pangkuan kasih, menanti kebahagiaan abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah jawaban dari doa ratusan keluarga muslim Setra Duta untuk menghiasi indahnya malam Ramadan dengan tarawih, menghidupkan malam Idul Fitri dengan gemar takbir dan tahmid, dan akhirnya menjalankan sholat Idul Fitri di Kompleks Setra Duta yang juga untuk pertama kalinya dalam sejarah dapat kita laksanakan di kompleks yang indah ini. Inilah sejarah terukir untuk ratusan penduduk muslim Setra Duta, diakibatkan karena hidayah dan pertolongan Allah kepada seluruh warga muslim yang sudah lama merindukan ukhuwah Islamiyah yang kokoh di Kompleks Setra Duta yang kita banggakan ini. Gemar takbir di hari kemenangan yang mengiringi sukacita hamba Allah yang beriman sesuai merefleksikan kesatuan pikiran, ucapan, gerak langkah dan tingkah laku menuju Allah, menuju sifat Allah di dalam kesucian bulan Ramadan. Sebelum kita ucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf kepada keluarga terdekat, marilah kita ucapkan terlebih dahulu kepada seluruh panca indera kita. Selamat Idul Fitri wahai seluruh panca indera tubuh. Maafkan jika mataku belum dapat dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah, dan maafkan jika pikiran, perilaku dan tingkah lakiku belum dapat dipergunakan untuk berjalan menuju ridhomu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tantangan terbesar dan terberat seorang hamba Allah pasca Ramadan ini adalah mempertahankan nilai kesabaran, kelembutan, akhlakul kalimah yang terpuji, serta kembali meluruskan roadmap kehidupan dengan aktualisasi semangat Ramadan dalam sebuah kebersihan jiwa menuju kesolehan vertikal kepada Allah dan kesolehan horizontal dalam kerangka hablum minan nas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan kepada engkau istri dan pasanganmu, dan daripadanya pula Allah telah mengangdiakan laki-laki dan perempuan sebagai generasi penerusmu. Bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan nama Allah, di mana kamu saling tolong menolong satu sama lain, dan peliharalah hubungan kasih sayang di antara kamu semua. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah satu contoh bagaimana Allah menggariskan tentang wujud kesolehan vertikal kepada Allah dan juga dipadukan dengan kesolehan horizontal yang sempurna dalam kerangka kasih mengasihi sesama manusia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menjaga kesolehan vertikal dan juga kesolehan horizontal kepada Allah dengan istiqomah. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat hati kita senantiasa bercahaya. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya dan di dalam lisanku juga cahaya. Jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya dan di dalam penglihatanku adalah cahaya. Jadikanlah dari belakang, dari bawah, dari bagian tubuhku adalah cahaya. Dan jadikanlah dari atas bagian tubuhku dan bawah bagian tubuhku adalah cahaya. Ya Allah, berilah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Selain harus membersihkan hati dari segala kotorannya, setiap panca indera tubuh juga harus dipergunakan dengan cara yang baik, yaitu dengan menghiasi tubuh dengan segala bentuk tutur kata dan perilaku yang baik. Manusia yang hatinya bercahaya akan merasakan indahnya, luas dan lapang di dalam dadanya. Rasulullah pun kembali bersabda, ketika cahaya telah masuk di dalam hati seorang hamba, maka hati tersebut akan menjadi luas dan lapang. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa tandanya hati yang luas dan lapang ya Rasul? Rasulullah menjawab, al-inaba ila dar al-khulud wal attaja'an dar khurur wal istidad lil maut qabla nuzuli. Bahwa hati yang lapang dan bercahaya tandanya adalah sebuah hati yang ingat kembali kepada negeri keabadian akhirat, tidak tertipu kepada negeri ketertipuan dunia, dan bersiap-siap menjemput kematian sebelum datang kematian itu. Inilah gambaran Rasulullah kepada hati yang lapang, hati yang bercahaya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah membangun pilar utama kejayaan Islam. Kalau kita berbicara mengenai pilar-pilar kejayaan Islam, maka ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah quwwatur ruhiyah, membangun pilar rohani yang kuat. Membangun pilar rohani yang kuat berdasarkan sebuah tali keimanan yang kokoh, sebuah proses akidah yang kuat. Inilah kekuatan umat Islam yang pertama, yang merupakan fondasi dasar yang harus dimiliki oleh seorang individu muslim, sebagaimana Rasulullah 13 tahun lamanya menanamkan prinsip akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada penduduk. Yang kedua adalah quwwatul wahdah atau kekuatan persatuan. Kekuatan persatuan merupakan ukhuwah Islamiyah yang erat. Tidak penting mau mayoritas maupun minoritas, yang terpenting adalah pola gerak persatuannya. Jika kita berada dalam kondisi lingkungan yang mayoritas, maka strategi pergerakan umat yang kita jalankan adalah bergandengan tangan, menyatukan visi dan misi untuk membumikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga Islam ada di kantor, Islam ada di pusat pemerintah, Islam ada di dalam melahirkan sebuah undang-undang, Islam ada di parlemen, Islam ada di lembaga ekonomi dan keuangan, dan Islam ada di seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat. Itulah yang disebut dengan membumikan nilai keislaman di tengah kejayaan mayoritas. Jika kita berada dalam kondisi minoritas muslim seperti yang ada dalam lingkungan kita, masyarakat Sentra Duta, maka persatuan ukhuwah Islamiyah diraih dengan memantapkan akidah sebagai sebuah fondasi perjuangan, sebagaimana Rasulullah yang hanya 10 sahabat sebagai khalifah Rasyidin yang menggerakkan dinamika dakwah pada waktu itu, membuat tujuan dan pola gerak yang sama, serta merepresentasikan sebuah warna akhlakul karimah sebagai akhlak rahmatan lil alamin yang memberikan energi positif bagi masyarakat dan lingkungan, khususnya di masyarakat Sentra Duta yang kita cintai. Sehingga sebuah kemuliaan Islam akan terlihat dan terpancar dengan jelas dari setiap akhlakul karimah setiap muslim warga Sentra Duta dalam berinteraksi baik sesama muslim maupun non muslim. Akibatnya seorang figur, seorang muslim masyarakat Sentra Duta menjadi role model akhlak, role model rahmatan lil alamin yang akan diaktualikan dalam kehidupan nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, dalam rangka membangun sebuah pilar kejayaan Islam adalah membentuk sebuah quwwatul madiyah, yaitu kekuatan perekonomian. Kita menyadari sepenuhnya bahwa pemberdayaan potensi umat
saat ini masih jauh dari optimal. Kita banyak orang kaya, namun kekayaannya belum dapat dimanfaatkan sebagaimana pemanfaatan kekayaan Utsman bin Affan. Kita banyak orang intelektual dan cendekiawan dan ilmuwan muslim, namun belum dioptimalkan kecerdasan intelektualnya sebagaimana kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Kita banyak pakar ekonom dan ahli keuangan yang mengelola republik ini, namun belum mampu memanage negara sebagaimana manajemen negara Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang rakyatnya sangat sejahtera dan masyarakatnya kebingungan untuk menyalurkan zakat fitrah karena kemakmuran negara dan masyarakatnya. Optimalisasi kekuatan ekonomi tidak akan pernah diraih jika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ataupun mereka-mereka yang ahli namun tidak memiliki semangat dakwah dan syiar Islam, sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah negeri ini. Inilah yang khotib sebutkan dengan istilah kesolehan profesional. Kesolehan profesional merupakan perpaduan antara kesolehan vertikal seorang hamba kepada Allah dan kesolehan horizontal dalam rangka menjaga hubungannya dengan sama manusia. Perpaduan antara kesolehan vertikal dan horizontal dengan komitmen untuk mengaktualisasikan nilai Islam di dalam pekerjaan, di dalam keahliannya, dalam jabatan maupun amanah apapun yang diembannya. Kesolehan profesional ini yang masih harus ditumbuhkan kepada para pejabat petinggi muslim di republik ini, pemangku jabatan di negara ini, termasuk kita semua, untuk mau berbuat demi dan untuk Islam. Apapun profesi kita, apapun latar belakang keilmuan dan jabatan kita, kita harus senantiasa menjalankan kesolehan profesional, di mana komitmen untuk menjalankan, memajukan, berdakwah demi dan untuk Islam. Sebab iman bukan semata keinginan untuk selamat dan bahagia, laisal imanu bitamani, tapi iman harus berupa tekad yang terhujam kuat di dalam qalbu, walakin ma waqara fil qalbi, dan langsung diaktualisasikan dalam gerak langkah nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam 2 periode terakhir, mari kita lihat apa yang telah terjadi di belahan negara muslim di sana. Kita menjadi saksi di bulan kemuliaan yang penuh berkah rahmat dan kasih sayang ini. Terjadi pembunuhan massal di salah satu tempat sentral muslim terbesar di dunia, di Timur Tengah, yaitu di Gaza, Palestina. Satu kota yang sangat kecil, mungkin sepertiganya kota Bandung, yang secara teritorial masuk wilayah Palestina. Komitmen keislaman mereka sangat tinggi, dan mereka berinteraksi aktif dengan Al-Quran. Bahkan Prime Minister, Perdana Menterinya, memberikan anggaran yang tidak terbatas pada setiap program-program tahfidz Quran, pengembangan kajian Al-Quran, dan dia tidak ingin satu orang pun warganya yang tidak bisa menghafal Al-Quran. Tentaranya rata-rata hafal Al-Quran 20 sampai dengan 30 juz. Mereka semakin dekat dengan Al-Quran. Maka benarlah apa yang telah difirmankan dan dijanjikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra 45. Barang siapa yang memahami, membaca dan mengimplementasikan Al-Quran, maka dipasang sebuah tembok penghalang, pelindung oleh Allah SWT. Dengan anggaran pembinaan manusia yang tinggi tersebut, terlihat komitmen dan semangat juang yang begitu tinggi dari mereka. Mereka menyekolahkan lulusan sarjana, pasca sarjana menjadi seorang doktor-doktor, sehingga jumlah doktornya lebih banyak daripada jumlah doktor yang ada di Republik Indonesia. Dengan anggaran pendidikan manusia yang tinggi tersebut, terlihat komitmen dan semangat juang yang begitu tinggi. Mereka, masyarakatnya, telah menjadi human capital bagi bangsa dan negaranya. Berbeda dengan di negara kita, Republik Indonesia kita cintai, anggaran pendidikan SDM dan pendidikan maksimal hanya 20%, dan itu pun hanya tersalur 50 sampai dengan 60%. Belum lagi potensi-potensi kebocoran dan yang telah bocor selama ini karena korupsi yang berprihatinkan, sehingga anggaran pendidikan tidak tersalurkan dengan optimal dan tidak tepat sasaran. Tidak heran angka Human Development Index Indonesia saat ini berada pada posisi 108 dari 187 negara yang disurvei dalam United Nations Development Program atau UNDP.
Ini sedikit lebih baik daripada di tahun-tahun sebelumnya yang keluar dari 110 dari 180 negara yang disurvei. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita sebetulnya bersyukur bahwa Republik ini saat ini memiliki seorang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebenarnya ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan angka Human Development Index apabila dapat menjadi role model dan konsisten dalam pembangunan manusia Indonesia. Terlebih lagi, dewasa ini terdapat serangan pemikiran terhadap umat yang disebut dengan Ghuzul Fikri. Ghuzul Fikri adalah gerakan yang sistematis, gerakan yang terstruktur dan masif untuk merusak pola pikir umat. Gerakan Ghuzul Fikri biasanya dilakukan dengan 3 cara. Pertama, tasdik, yaitu gerakan yang berupaya menciptakan keraguan dan kedangkalan superficially akidah umat Islam terhadap agamanya. Tindakan segelintir manusia yang menyerang atau melecehkan Al-Quran, hadis, menghina Rasulullah SAW, dan berpendapat bahwa hukum Islam sudah tidak sesuai lagi dengan pola hidup dan zaman sekarang. Sehingga digagaslah berbagai konsep, dari mulai konsep Islam Nusantara, Islam nasionalis, Islam parsial, Islam sekuler, dan hal-hal lain. Padahal jelas Islam sangat komprehensif, Islam sangat menyeluruh, menyangkut seluruh tatanan aspek hidup dan kehidupan. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah taskwih, yaitu gerakan yang berupaya menghilangkan kebanggaan umat Islam terhadap ajaran agamanya. Analoginya adalah dengan memberikan gambaran Islam secara buruk di berbagai media, sehingga timbul rasa rendah diri atau inferiority di kalangan umat Islam. Di sini mereka melakukan pencitraan negatif di berbagai media tentang agama Islam. Ceramah dengan menggambarkan bahwa Islam itu kelihatan menyeramkan, kejam, sadis, teroris, dan istilah-istilah lain yang tidak mengenakan pendengaran. Padahal jelas Rasulullah mengatakan, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia dan tidak ada yang lebih mulia daripada Islam. Islam itu unggul dan tidak ada yang lebih unggul daripada Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga adalah tazwid, yaitu adalah upaya pencairan budaya dan pencairan pemikiran dalam bentuk delusion of culture and thought. Di sini beda tipis antara kufar dan munafikin, telah mencampur adukan antara hak dan batil di antara ajaran Islam dan bukan Islam, sehingga umat Islam terjadi kekeliruan dan kebingungan untuk mendapatkan bimbingan atau pedoman hidup. Kita lihat berbagai sinetron di televisi yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, yang mencampur adukan antara yang Islam dan seolah-olah Islam. Ini perlu diwaspadai bagi generasi muda kita, bagi anak-anak kita, untuk mewaspadai berbagai serangan media, perusakan pemikiran, invasi pemikiran yang merusak generasi penerus kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita kerja keras untuk kebangkitan umat Islam. Kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah, janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takwa tidak boleh parsial, sebagaimana iman juga tidak boleh parsial. Mari kita contoh kehidupan Rasulullah pada saat Idul Fitri yang menggambarkan sebuah bentuk kesolehan vertikal dan horizontal. Kisah ini terjadi di Madinah pada suatu pagi di hari raya Idul Fitri. Rasulullah sebagaimana biasanya mengelilingi rumah-rumah penduduk agar mereka semua merasa bahagia di hari Idul Fitri. Semua penduduk terlihat bahagia, terlebih lagi para anak-anak. Anak-anak bermain sambil berlari ke sana kemari dengan mengenakan pakaian baru di hari raya. Namun tiba-tiba di ujung jalan, Rasulullah melihat di sudut jalan ada seorang gadis kecil yang sedang duduk bersedih. Ia memakai pakaian yang tambal serta sepatu yang telah usang. Rasulullah lalu bergegas menghampiri gadis kecil itu. Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya, lalu menangis terseduh-seduh. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya yang penuh kasih di atas kepala gadis tersebut dan bertanya, "Wahai anakku, mengapa engkau menangis? Hari ini adalah hari raya Idul Fitri, di mana semua orang berbahagia. Mengapa engkau menangis?"
Tanpa berani mengangkat kepala dan melihat siapa yang bertanya, anak tersebut berkata, bagaimana aku tidak bersedih ketika orang-orang dan anak-anak teman sebayaku semua bermain dengan gembira, dengan baju yang baru dan sepatu yang baru. Aku teringat ayahku, itu sebabnya aku menangis. Ketika itu hari raya terakhir bersamanya, ia membelikanku sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah, dan kemudian ia meninggal. Demikian pula ibuku menyusul. Sekarang ayahku sudah tidak ada lagi, demikian juga ibuku. Aku telah menjadi seorang anak yatim piatu. Aku teringat pada ayah dan ibuku. Setelah Rasulullah mendengar cerita tersebut, hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Lalu kemudian berkata, anakku, hapuslah air matamu, angkatlah kepalamu dan dengarkan apa yang kukatakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana anakku? Lalu ia memandang dengan penuh takjub orang yang berada di hadapannya, dan akhirnya ia pun kaget bahwa di depannya ternyata adalah Rasulullah SAW. Gadis yatim kecil itu lalu bergandengan tangan dengan Rasulullah menuju rumah Rasul. Hatinya begitu bahagia, diliputi sebuah kebanggaan yang sulit dilukiskan karena diperbolehkan menggenggam tangan Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, wajah dan kedua tangan gadis tersebut dibersihkan dan rambutnya disisir. Semua memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu dipakaikan gaun yang indah dan diberikan makanan dan juga uang saku. Lalu diantar keluar agar bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Akhirnya aku memiliki seorang ayah, kata anak tersebut. Aku kini juga memiliki seorang ibu yang namanya Aisyah, dan aku juga memiliki kakak perempuan, Fatimah. Ia menyisir rambutku dan mengenakan gaun yang indah. Aku merasa sangat bahagia di hari ini, dan tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada hari ini. Ingin rasanya aku memeluk dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakaikan seorang anak yatim pakaian yang indah dan mendandaninya di hari raya Idul Fitri, maka Allah SWT akan mendandani dan menghiasinya pada hari kiamat. Allah mencintai terutama setiap hamba-hambanya yang di setiap rumah di dalamnya terdapat anak-anak yatim, memelihara anak-anak yatim dan membagi-bagikan hadiah kepada anak yatim. Barang siapa yang memelihara anak yatim dan melindunginya, maka ia akan bersamaku di surga. Pesan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga adalah mencari keridhaan Allah, berjalan menuju kefitrian jiwa. Apa itu kefitrian jiwa? Kefitrian jiwa adalah kembalinya jiwa kita pada kesadaran penghambaan yang mendekati Allah dalam proses pembentukan roadmap kehidupan yang baru, hijrah spiritual, hijrah perilaku, dan hijrah pola pikir. Sahabat Nabi Anas radhiyallahu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai putra dan putri Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan ampunanku, aku ampuni untukmu apa yang engkau telah lakukan di masa lampau, dan aku tidak peduli betapapun banyaknya dosamu, wahai anak Adam. Ampunanku semua melebihi seluruh bumi dan isinya. Seandainya engkau datang menemuiku membawa dosa-dosa seluas hamparan bumi ini, engkau datang menjumpaiku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu, niscaya aku datang kepadamu dengan pengampunan seluas hamparan bumi. Diriwayatkan oleh Tirmizi, demikian juga Ahmad dengan sanad hasan. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah gambaran sebuah nilai kasih Allah yang memberikan hak khusus kepada hambanya yang mencari keridhaan melalui kefitrahan jiwa, hijrah menuju Allah. Pada akhirnya, di penghujung khutbah ini, marilah kita simak sebuah kisah yang mengharukan, sebuah perjalanan seorang hamba yang menemukan hidayah Allah, kembali kepada fitrah, kembali kepada kefitrahan jiwa yang bersih menuju Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kisahnya sebagai berikut. Suatu sore di tahun 1525 di Spanyol, penjara tempat tahanan orang-orang terasa hening mencengkam. Jenderal Adolf Roberto, penguasa penjara pada waktu itu, yang terkenal sangat kejam, tengah memeriksa kamar di setiap tahanan.
Jenderal Roberto marah besar ketika dari sebuah kamar tahanan terdengar seorang laki-laki tua tengah mengumandangkan suara-suara yang amat dia benci, yaitu suara Al-Quran, karena pada waktu itu Islam telah dihancurkan di bumi Spanyol. Roberto berteriak sekeras-kerasnya. Namun apa yang terjadi? Laki-laki tua renta di kamar tahanan tadi tetap saja bersenandung dengan khusyuk yang membaca Al-Quran. Roberto pertama marah. Algojo penjara tersebut menghampiri kamar tahanan yang luasnya tidak lebih dari cukup satu orang tersebut. Roberto dan pasukannya menyiksa dengan pukulan yang tidak berkemanusiaan kepada sang tahanan yang telah keriput, yang hanya tinggal tulang, yang telah menjalani siksa penjara selama puluhan tahun. Sungguh ajaib, tidak terdengar secuil pun keluhan kesakitan dari orang tua tersebut. Tahanan lain yang menyaksikan kebiadaban Roberto dan pasukannya serentak bertakbir dan berkata, Allahu Akbar, bersabarlah wahai Ustadz, insya Allah tempatmu di surga. Rupanya orang tua tadi dikenal dengan sebutan Ustadz. Roberto bertambah marah memuncak. Wahai orang tua renta, bukankah engkau tahu aku tidak suka suara itu? Aku tidak suka apa-apa yang berhubungan dengan agamamu. Ketahuilah orang tua renta, bumi Spanyol ini kini telah berada dalam kekuasaan kami. Anda telah membuat aku benci dan geram dengan suara-suara agamamu yang seharusnya tidak akan pernah terdengar lagi di bumi Spanyol ini. Sebagai balasannya, engkau akan kuhabisi, kecuali jika engkau mau minta maaf dan masuk agama kami. Mendengar tantangan tersebut, orang tua tersebut menongakkan kepala, menatap Roberto dengan tatapan kejam dan dingin, lalu berucap, sungguh aku sangat merindukan kematian, agar aku dapat segera menjumpai kekasihku Allah yang telah amat kucintai sejak lama. Bila kini aku berada di puncak kebahagiaan karena akan segera menemuinya, akan segera menemui Allah, aku tidak mau berlutut kepadamu dan juga tidak mau menuruti kemauanmu. Aku tidak ingin menjadi manusia yang bodoh. Baru saja kata-kata tersebut terhenti, sepatu Roberto sudah mendarat di wajahnya. Laki-laki itu terhuyung, kemudian jatuh terkapar di atas lantai penjara. Ketika itulah dari saku baju penjara yang telah lusuh meluncur sebuah buku kecil. Adolf Roberto bermaksud memungutnya, namun tangan sang ustadz telah terlebih dahulu mengambil dan menggenggam erat-erat, sehingga direbut paksa oleh seluruh penjaga penjara dengan penyiksaan yang bertubi-tubi kepada orang tua renta yang dipanggil ustadz itu. Pada akhirnya terdengar bunyi gemeretak tulang yang hancur, tulang jadi tangan yang hancur terdengar menggetarkan hati. Namun Roberto dan pasukannya masih merasa puas dan sangat puas melihat jari-jari orang tua itu hancur. Setelah tangan renta itu tidak berdaya, Roberto memungut buku kecil yang membuatnya penasaran. Perlahan Roberto membuka sampul buku yang telah lusuh, dan Roberto pun termenung dalam renungannya. Ah, sepertinya aku pernah mengenal buku ini, tapi kapan aku kenal? Ya, aku pernah mengenal buku ini. Suara hati Roberto bertanya-tanya. Perlahan Roberto membuka lembaran pertama buku itu. Ia pertama terkejut tatkala melihat tulisan-tulisan yang dianggap aneh dalam buku tersebut. Rasanya ia pernah mengenal tulisan seperti ini dahulu pada saat kanak-kanak. Ya, pada saat kanak-kanak, namun sekarang tidak pernah dilihatnya di bumi Spanyol. Akhirnya Roberto duduk di samping sang ustadz yang telah melepas nafas-nafas terakhirnya. Wajah bengis sang Algojo kini diliputi tanda tanya yang teramat dalam. Mata Roberto pun terpejam. Ia berusaha keras mengingat peristiwa yang dialaminya sewaktu masih kanak-kanak dahulu. Perlahan sketsa masa lalu tergambar kembali dalam ingatan Roberto. Ia teringat ketika suatu sore di masa kanak-kanaknya terjadi sebuah kericuhan yang sangat besar di negeri tempat kelahirannya. Sore itu ia melihat peristiwa yang mengerikan di lapangan Inkuisisi, lapangan tempat pembantaian kaum muslimin di Andalusia. Di tempat itu, beribu-ribu jiwa yang tidak berdosa dibunuh dan korban berjatuhan di bumi Andalusia. Di ujung kiri lapangan banyak tubuh bergelimpangan, sementara di tengah lapangan ratusan pemuda Islam dibakar hidup-hidup pada tiang-tiang gantung. Seorang bocah laki-laki mungil tampan berumur 7 tahunan malam itu masih berdiri tegak di lapangan Inkuisisi yang telah senyap. Korban-korban kebiadaban telah syahid. Bocah mungil itu mencucurkan air matanya menatap sang ibu yang telah terkulai lemah di tiang gantungan. Perlahan-lahan bocah itu mendekati tubuh sang Umi yang sudah tidak bernyawa sambil menangis terisak. Umi, Umi, mari kita pulang, hari telah malam.
Bukankah Umi malam ini berjanji akan mengajariku tentang alif ba ta sa? Cepat pulang ke rumah Umi. Bocah kecil itu akhirnya menangis keras ketika sang Umi juga tidak menjawab ucapannya. Ia pun semakin bingung dan takut, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Untuk pulang ke rumah pun ia tidak tahu arah. Akhirnya bocah itu berteriak memanggil bapaknya, "Abi, Abi, Abi." Namun ia pun sudah berhenti berteriak memanggil bapaknya ketika ia teringat bahwa kemarin sore bapaknya diseret secara paksa dari rumah oleh beberapa orang berseragam, dibawa pergi dan tidak pernah kembali. Tiba-tiba datang segerombolan pasukan. "Hei, siapa kamu?" teriak segerombolan orang berseragam yang mendekati sang bocah. "Saya Ahmad Izzah, sedang menunggu Umi," jawab sang bocah memohon belas kasih. Lalu pasukan tadi berkata, "Namamu jelek, dan sekarang namamu yang jelek Ahmad Izzah itu harus kita ganti menjadi nama yang lebih bagus. Namamu sekarang kami ganti dengan nama Adolf Roberto, dan jangan pernah gunakan nama Ahmad Izzah lagi." Sang bocah kecil menangis ketakutan sembari tetap meneteskan air mata. Anak laki-laki itu hanya menurut ketika gerombolan pasukan tersebut membawanya keluar lapangan inkuisisi. Akhirnya bocah tampan itu hidup bersama mereka dan dibesarkan di dalam lingkungan kafir di Spanyol, dididik dan dibesarkan sehingga menjadi seorang jenderal yang bernama Adolf Roberto. Roberto sadar dari renungan yang panjang. Ia melompat ke arah sang tahanan. Secepat kilat dirobeknya baju penjara yang melekat pada tubuh sang ustaz. Ia teringat ayahnya yang mempunyai tanda hitam pada bagian pusat. Ia mencari-cari sesuatu di pusat laki-laki tua renta tersebut. Seketika itu juga ia menemukan sebuah tanda hitam. Ia berteriak histeris, "Abi, Abi, Abi." Rupanya tahanan tua renta yang telah ia siksa selama puluhan tahun itu, di penjara selama puluhan tahun, adalah ayahnya yang puluhan tahun lalu di depan matanya dibawa oleh gerombolan pasukan untuk dijebloskan ke dalam tahanan. Ia pun menangis. Tak ubahnya seperti Ahmad Izzah yang dulu. Pikirannya terus bergerut dengan masa lalunya. Ia masih ingat betul bahwa buku kecil yang ada di dalam genggamannya adalah kitab suci milik ayahnya yang dulu sering dibawa dan dibaca ayahnya ketika hendak menidurkannya. Laki-laki beringas itu terus meraung dan memeluk erat tubuh ayahnya yang telah tua renta dan mencapai sakratul maut. Tampak sekali ada penyesalan yang amat dalam atas ulahnya selama ini. Lidahnya yang berpuluh-puluh tahun lupa akan Islam saat itu dengan spontan menyebut, "Abi, Abi." Aku masih ingat Abi. Alif, ba, ta, sa. Hanya sebatas kata itu yang masih terekam di benaknya. Sang ustadz segera membuka mata ketika merasakan ada tetesan hangat air mata membasahi wajahnya. Dengan tatapan samar, dia masih melihat seorang yang tadi menyiksanya habis-habisan, kini telah memeluknya. Lalu ia berkata, "Tunjuki aku pada jalan yang telah engkau tempuh, Abi. Tunjukkan aku pada jalan itu. Tunjukkan aku pada pintu pengampunan, Abi." Terdengar suara Roberto memelas. Sang ustadz telah mengatur nafas untuk berkata-kata. Air matanya pun berinang. Betapa tidak jika sekian puluh tahun kemudian ternyata ia masih sempat berjumpa dengan buah hatinya, anak laki-laki satu-satunya di tempat ini. Sungguh semata-mata ini adalah bukti kebesaran Allah. Sang Abi dengan bersusah payah masih bisa berucap, "Anakku, pergilah engkau ke Mesir. Di sana banyak saudaramu. Katakan saja kepada mereka bahwa engkau kenal dengan Syekh Abdullah Fattah Islami Al-Andalusi. Belajarlah engkau di negeri itu." Setelah selesai berpesan, sang ustadz menghembuskan nafas terakhirnya dengan berbekal kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kini Ahmad Izzah telah menjadi seorang alim ulama di Mesir. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk agamanya Islam sebagai ganti kekafiran di masa mudanya yang sempat disandangnya. Banyak pemuda Islam belajar dari penjuru dunia, berguru kepadanya, dan saat ini ia dikenal dengan sebutan Al-Ustadz Ahmad Izzah Al-Andalusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah bukti kebesaran Allah dalam menuntun manusia kembali kepada fitrahnya, jiwa yang bersih. Marilah di penghujung khutbah ini kita renungkan firman Allah dalam Quran surat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah kesuciannya. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah
itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Demikianlah akhir perjalanan manusia untuk kembali kepada fitrahnya, kesucian diri yang sebelum tiba saatnya menunggu sebuah hari penantian yang abadi menuju pulau keabadian, kebahagiaan abadi yang telah dijanjikan Allah bagi orang-orang yang mempersiapkan bekal sebaik mungkin di pulau sementara dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di penghujung khutbah ini marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, duhai zat yang mendetakkan jantung ini, duhai Allah yang Maha Agung, karuniakanlah kepada kami keindahan akhlak, kelembutan hati, kesucian kalbu ya Allah. Pancarkan dari diri kami keindahan agamamu ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami dimanapun menjadi cahaya bagi umatmu. Jadikanlah kehadiran kami dimanapun menjadi penyejuk bagi umatmu ya Allah. Wahai Allah, betapapun kami mengkhianati setiap waktu, tapi tidak suatu saat pun terputus Engkau memberi nikmat kepada kami. Wahai yang Maha Menatap, yang Maha Agung, Maha Perkasa, ampuni kami. Engkau yang mengerti tentang kami. Tubuh kami kotor ya Allah, tubuh kami penuh dengan dosa, hidup kami berselimut aib. Kini bersimpuh kami di hadapan-Mu, ampuni ya Allah seburuk apapun masa lalu kami yang telah kami lalui. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang telah menumuri tubuh ini. Hapuskanlah ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Duhai Zat yang Maha Pengampun, kami datang kepadamu di hari yang fitri ini. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami ya Allah. Wahai Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah daging yang melekat pada tubuh kami. Muliakanlah sisa kuburnya ya Allah. Jadikanlah akhir hayatnya husnul khotimah. Wahai Allah yang Maha Kuasa, jikalau mereka sudah kembali kepadamu, beri cahaya di dalam kuburnya ya Allah. Lindungi ia dari siksa kubur yang pedih. Jadikanlah doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya ya Allah. Wahai Allah, bukakanlah hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikanlah kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu ya Allah. Jadikanlah lisan ini lisan yang dapat berpulang kepadamu dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Jangan biarkan kesibukan dunia membutakan hati kami. Jangan biarkan pangkat jabatan menyemuskan kami ya Allah. Jangan biarkan hawa nafsu membuat kami terperosok dalam maksiat. Karuniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, jasad yang terpelihara dari makanan haram, harta haram, perbuatan haram ya Allah. Izinkan jasad ini pulang kembali ke negeri keabadian kelak dengan menjadi jasad yang bersih ya Allah. Suatu saat malaikat maut menjemput kami. Izinkanlah saat kematian kami sebagai saat terindah dalam hidup ini ya Allah, dengan bekal yang cukup. Izinkan kami wafat husnul khotimah dengan senyuman kerinduan perjumpaan dengan-Mu wahai Zat yang Maha Suci. Duhai Allah, ampuni kami jika kami menjadi para suami yang telah menzalimi istri-istri kami. Ampuni kami para istri yang juga kurang dapat melayani suami dan anak-anaknya. Ampuni jikalau kami salah mendidik keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Utuhkanlah keluarga kami di dunia dan takdirkan kami sebagai keluarga yang utuh ya Allah. Karena Engkaulah Zat yang dapat membolak-balikan hati. Utuhkanlah kami di surga-Mu yang abadi ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama keluarga di surga-Mu yang abadi, di mana kami dapat berkumpul kembali dengan orang yang kami cintai. Selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Muliakan akhlaknya, kuatkan imannya. Berilah mereka yang lebih baik daripada kami dapatkan. Allahumma ya Allah, berilah ketakwaan pada jiwa-jiwa kami. Sucikan hati kami dan beri kesempatan kami ya Allah untuk menemui Ramadan tahun depan dan mempersembahkan yang terbaik bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung acara ini mari kita bersalam-salaman, saling memaafkan sesama kita. Insyaallah Ramadan menjadi berkah.